Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran matematika kelas 9. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang menentukan luas permukaan dan volume tabung. Kompetensi inti pada pembelajaran kali ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Sedangkan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3,7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung tabung, kerucut, dan bola. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menentukan luas tabung. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan volume tabung. Ibu mulai dari luas tabung. Kalau kamu lihat, itu adalah gambar celengan yang merupakan salah satu contoh benda di sekitar Anda yang berbentuk tabung. Nah, persoalannya, kalau kamu ingin membungkus celengan pada gambar itu untuk kado sebagai hadiah ulang tahun, dapatkah kamu menentukan luas kertas untuk membungkus kado? Sebelum kita bisa menentukan banyaknya luas kertas untuk membungkus kado, kita akan menentukan dulu rumus luas sebuah tabung. Nah, coba perhatikan anak-anak, itu adalah gambar dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung itu terdiri dari bidang atas atau tutup, kemudian bidang bawah atau alas, dan selimut kerucut. Bidang atas dan bidang bawah berupa lingkaran, sedangkan selimut berupa persegi panjang. Luas bidang atas adalah pi r kuadrat karena mengikuti rumus luas lingkaran. Begitu juga dengan luas bidang bawah sama dengan pi r kuadrat karena juga berbentuk lingkaran. Sedangkan luas selimut itu adalah 2 pi rt, berasal dari luas dari persegi panjang yang menggunakan rumus panjang kali lebar. Panjangnya adalah 2 pi r, sedangkan lebarnya adalah T. Luas tabung itu terdiri dari luas bidang atas tambah luas bidang bawah dan luas selimut. Sama dengan pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat ditambah 2 pi rt. Karena ada suku yang sama bisa dijadikan 1, yaitu menjadi 2 pi r kuadrat plus 2 pi rt. Kemudian ada juga suku yang sama, kita bisa menjadikan 1 menggunakan sifat distribusi perkalian terhadap perjumpaan menjadi 2 pi r kalikan r ditambah t. Jadi didapat luas tabung itu sama dengan 2 pi r dikalikan r ditambah t. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan volume tabung. Nah, kamu lihat itu gambar dari gelas yang berisi air teh yang sudah diminum sebagian. Nah, permasalahannya, dapatkah kamu menghitung volume es teh pada gelas bila terisi penuh? Nah, sebelum kita dapat menentukan berapa volume es teh pada gelas tersebut, kita akan belajar menemukan volume atau rumus volume tabung. Nah, tabung mempunyai jari-jari dan tinggi. Volume tabung itu sama dengan volume prisma dengan alas berupa lingkaran. Kalian juga tentunya masih ingat di materi kelas 8 bahwa volume prisma itu sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Berarti volume tabung itu sama dengan luas alasnya pi r kuadrat dikalikan t. Jadi diperoleh volume tabung itu sama dengan pi r kuadrat t. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama,
Panjang jari-jari ala sebuah tabung itu 10,5 cm dan tingginya 20 cm. Untuk pi sama dengan 22/7, tentukanlah A. Luas selimut tabung, B. Luas tabung tanpa tutup, C. Luas tabung seluruhnya. Penyelesaiannya dari soal itu diketahui bahwa R sama dengan 10,5 cm, T sama dengan 20 cm, Pi sama dengan 22/7. Yang ditanyakan A. Luas selimut, B. Luas tabung tanpa tutup, C. Luas tabung seluruhnya. Sehingga diperoleh luas selimut tabung, rumusnya tadi adalah 2pi RT, tinggal kamu substitusi apa yang diketahui ke dalam rumusnya, yaitu sama dengan 2 kali 22/7 kali 10,5 kali 20. Hasilnya adalah 1320 cm persegi. Yang kedua atau yang B, luas tabung kata tutup itu artinya adalah luas alas atau bidang bawah ditambah dengan luas selimut, yaitu sama dengan pi R kuadrat ditambah 2pi RT. Kamu substitusi yang diketahui menjadi 22/7 kali 10,5 kali 10,5 ditambah 2 kali 22/7 kali 10,5 kali 20. Sama dengan 346,5 ditambah 1320 menjadi 1666,5 cm persegi. Sekarang yang C, luas tabung seluruhnya itu rumusnya adalah 2πr dikalikan R ditambah T. Luas tabung seluruhnya sama dengan 2 kali 22/7 kali 10,5 kali 10,5 ditambah 20. Hasilnya adalah 2013 cm persegi. Nah, contoh yang kedua. Ada gambar tangki minyak tanah yang berbentuk tabung. Bagian luar dari tangki tersebut akan dicat. Jika biaya harus disiapkan adalah 80.000 per meter persegi, hitunglah biaya yang harus disiapkan untuk mengecat tangki tersebut. Nah, dari soal diperoleh atau diketahui tinggi sama dengan 3,5 meter, diameter 1,4 meter atau setara bila dihitung jari-jarinya yang merupakan setengah dari diameter, yaitu setengah dari 1,4 diperoleh 0,7. Biaya per meter perseginya adalah Rp80.000. Yang ditanyakan adalah biaya pengecatan. Luas permukaan tabung itu sama dengan 2πr dikalikan R ditambah T. Kamu substitusi yang diketahui menjadi 2 kali 22/7 kali 0,7 kali 0,7 ditambah 3,5. Sama dengan 4,4 kali 4,2. Hasilnya adalah 18,48 meter persegi. Biayanya tinggal kamu kalikan 18,48 kali Rp80.000. Hasilnya adalah Rp1.478.400. Nah, soal berikutnya, soal yang ketiga. Terdapat sebuah tabung yang akan diisi air dengan jari-jari sepanjang 7 cm dan tinggi 30 cm. Tentukanlah volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut. Nah, dari soal diketahui jari-jari sama dengan 7 cm, tinggi sama dengan 30 cm. Yang ditanyakan adalah volume tabung, kemudian penyelesaiannya adalah volume tabung itu sama dengan pi R kuadrat T. Tinggal kamu substitusi
dengan yang diketahui menjadi 22/7 kali 7 kuadrat kali 30 sama dengan 22/7 kali 49 kali 30 cm menjadi 4.620 cm kubik. Jadi volume air yang bisa mengisi penuh tabung tersebut adalah 4.620 cm kubik. Nah, soal keempat atau terakhir, sebanyak 165 liter bensin dituangkan ke dalam drum berbentuk tabung dengan jari-jari 30 cm. Berapakah ketinggian bensin dalam drum tersebut? Nah, dari soal itu diketahui volume tabung sama dengan 165 liter itu setara dengan 165.000 cm kubik. Jari-jari 30 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian bensin dalam drum. Terus penyelesaiannya, volume sama dengan pi R kuadrat T. Tinggal kamu substitusi yang diketahui ke dalam rumus. 165.000 sama dengan 3,14 kali 30 kali 30 kali T. Menjadi 165.000 sama dengan 2.826 kali T. Jadi T-nya adalah 165.000 per atau dibagi 2.826, hasilnya adalah 58,38. Jadi ketinggian bensin dalam drum adalah 58,38 cm. Nah, latihan soalnya. Untuk dapat memperdalam penguasaan materi, luas, dan volume tabung, coba kamu berlatih menyelesaikan soal-soal tentang luas dan volume tabung yang ada di buku siswa atau kamu bisa mencarinya di internet. Nah, terima kasih anak-anak. Pada pembelajaran kali ini tentang luas dan volume tabung, Ibu berharap kamu menguasainya dan senang belajar untuk hari ini. Kalau ada kesulitan, kamu bisa menanyakan ke grup WA ataupun di Google Classroom masing-masing. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga senang belajar matematika. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya melanjutkan materi tentang kerucut berkaitan dengan luas dan volume kerucut.